Mbak Priok. Cicit Mbak Priok. Mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesawat merah anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring jadi gombezer sama saya. Iya betul. Coba gue mukul. Waduh. Tapi lu nggak takut Apanya? disantet? Disantet mah? Ya enggak dong. Disantet zaman sekarang bisa diracun loh. Iya. Kebetulan gue juga belajar santet, Bisa diracun. Iya betul. Kan tidak perlu ilmu-ilmu gituan nyantet orang sekarang. Kebetulan gue tahu racunnya soalnya. Iya, apa-apa aja racun yang tidak ketahuan medis bahkan. Ya nggak ketahuan medis. Iya. Nah, tapi kan terus dibilangnya mati disantet nanti. Iya betul. Tapi ya tau lah ciri-cirinya kayak gimana dan sebagainya. Jadi nggak takut. Nggak takut. Profesi lu bahaya loh, ngebongkar-bongkarin dukun tuh. Iya, karena gini, Master. Saya berpikirnya gini, bukan tentang di dunia ini, tentang kehidupan berikutnya. Karena lebih bahaya lagi ketika kalau saya nggak menyampaikan ini, Tuhan saya nanti Allah Azza wa Jalla nanya, kok lu nggak menyampaikan apa yang gue udah titipkan tentang rahasia perdukunan, ilmu yang harusnya membuat manusia menjadi lebih baik. Kenapa lu diam saja? Iya. Tapi lu tahu kan Harry Houdini itu meninggalnya setelah bongkar-bongkarin dukun. Emang iya? Marcel info Marcel Dirtem Ngopus 471 yang ada di kawasan Kabupaten Lumajang Sandi Kokonah Panglima Kumbang. Mana mungkin kamu percaya sama Ibu Ida, karena kamu itu tukang sulap, menghibur. Kalau Ibu Ida itu meskipun dikerumunin sama masyarakat itu bukan sulap, bukti nyata. Paham Marcel? Salam. Sitong dari alinteng alir gak bongkar rahasianya Ibu Ida. Jangan bilang tukang sulap jago Marcel. Paham Marcel? Ibu Ida itu bukan tukang sulap, penolong alinteng alir. Mantap Bu Ida, meledak. Buma. Mas, Gimana? gue penasaran Mas tentang tanggapan lo tentang Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak. Nah, Ibu Ida Dayak itu sebenarnya gimana sih Mas? Ibu Ida Dayak kayak pengobatan tradisional yang ahli patah tulangnya ya. Nah iya. Iya, itu pengobatan tradisional. Kan belakangan ini lagi viral banget tuh. Dan yang gue suka dari Ibu Ida Dayak adalah dia nggak menarifkan. Ya kan. Jadi kalau nggak salah cuma bayar minyak doang. Minyaknya itu ya, minyak ramuan pijetnya itu 50.000. Jadi itu kan bisa memberi harapan baru, kesembuhan baru untuk pasien gitu yang mungkin punya masalah tulang gitu. Jadi ya bagus banget bagi gue sih. Jadi Ibu Ida Dayak bukan dukun ya? Ya bukan, nah itu banyak berita-berita di luar sana hoax dan fitnah yang entah siapa yang buat ya, yang bernarasinya gini, pesulap merah mengatakan Ida Dayak hanyalah seorang dukun, pesulap merah tidak percaya dengan Ida Dayak. Sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Cari satu bukti deh. Kalau emang ada, cari satu bukti. Gue ngomong kayak gitu nggak ada, itu nggak jelas. Gue juga kaget kemarin, gue lagi naik mobil tiba-tiba wartawan kok pada ngobongin gue semua. Ini kenapa nih? Gue nggak ngebahas apa-apaan. Terus yang gue anehnya adalah ketika gue tanya, ini yang mau diwawancarain apa? Tentang Ibu Ida Dayak Mas, yang Mas Marcel bongkar. Sejak kapan gue bongkar Ida Dayak? Sumpah aneh banget. Akhirnya pas dikasih link beritanya, itu cuma berita video gue digabungin sama foto Ibu Ida Dayak. Terus foto ibu, kata-kata tuh. Iya, digabung-gabungin gitu doang, ditambahin kata-kata. Pesulap merah mengatakan AIWO. Kagak pernah gue ngomong kayak gitu padahal. Aneh banget. Berarti itu hoax. Iya, hoax itu fitnah beneran, fix. Tentang apa ya Bang? Sukunya? Apa? Kalau yang kalau yang itu yang baru-baru ini nih, pas akhirnya gue klarifikasi, gue bahas tentang tukang hoax dan fitnah ini, gue klarifikasi di channel YouTube gue, ada lagi yang motong, seolah-olah gue nantangin orang Kalimantan dan Dayak. Padahal itu kalau di fullin ya sampai menit 25:08, gue nyampe inget loh. Di mana? Di YouTube? Di YouTube gue, di video yang terbaru yang bahas tentang fitnahan antara saya dan Ida Dayak, itu menjelaskan saya dan Ida Dayak tidak ada masalah. Nah, itu di menit 25:08 gue menjelaskan, ya udah arahkanlah dukun mana yang gue harus samperin. Ini malah pada nyebutnya, wah nantangin suku Dayak nih, nantangin suku Kalimantan nih. Cuman kan tadi kayak kita live, Abang live kan banyak bilang Abang nantangin Dayak, Abang nantangin. Iya, itu orang-orang yang nggak nonton videonya full. Itu kan nonton dari video gue di
cut ditambahin narasi pesulap merah menantang suku Dayak dan Kalimantan. Nggak didengerin tuh jadinya videonya apaan, bahas apaan. Tapi tadi ada di baca komen Abang Lev, mentang-mentang Dayak udah bertindak, lu takut ya Sel? Dayak udah bertindak apaan? Nggak ada. Karena udah ngehina sukunya. Nggak ada. Tunjukin aja kalau ada hinaan gua. Berarti kalau ada buktinya ya, buktinya Bang? Iya, bukti gue menghina orang Dayak atau Kalimantan, tunjukin di depan gue sini. Kalau nggak bisa nunjukin ya, atau lu terbukti fitnah, set, ya udah, gue masukin TV ke dalam perut. Makanya kalau ada yang bilang apa panik, lu yang panik kan, yang fitnahannya kebongkar kan? Mau fitnah apa lagi? Gue bongkarin kan? Panik ya, nggak bisa ngebongkar fitnah lagi. Panik gue bersuara. Nah jadi kesimpulannya maksudnya Bang Marcel itu dia bukan menantang suku atau budayanya, dia menantang yang berkedok dukun. Iya. Yang menamakan, nah misalkan nih ada yang bilang Ida Dayak dia bisa kayak seperti pernah Bang Marcel bikin konten yang minyak keluar darah gitu ya. Iya. Nah itu kan sebenarnya kan cuma pembohongan aja sebenarnya. Iya, itu pembohongan. Dan semoga Bu Ida Dayak udah nggak mempraktekkan itu lagi di sekarang. Karena setahu gue juga Ibu Ida Dayak praktekinnya sekarang ke ahli patah tulang. Iya benar. Lebih ke ahli patah tulang. Wajar ya Bang ya? Wajar. Seperti siapa Haji Naim. Haji Naim. Standar itu. Nah kalau itu wajar aja. Tapi ya, kalau misalkan ada yang berkedok manipulasi kesaktian, baru gue bongkar. Yang mau diluruskan oleh Bang Marcel. Iya betul. Tapi ya gitu, gue juga bingung lah. Pokoknya kalau ada yang masih percaya fitnahan, tunjukin satu bukti dong gitu. Oke. Dan kalau yang di-cut video gue tuh tonton dong full 2508 tuh, catet di YouTube. Di YouTube gue ya. Bang Marcel. Iya, sejak kapan gue panik? Orang Dayak yang katanya di Jakarta sekarang, Eda Stephen Lalung, itu kan ngajakin ketemuan. Gue DM loh, gue pengen ketemuan. Karena gue pengen saking taunya nih filosofi di balik pakaian-pakaian Dayak dan Kalimantan tuh apa. Gak ada pakaian itu yang banyak dijadiin perdukun ya Bang. Itu soalnya yang banyak yang dijadikan perdukunan. Kan salah gunakan. Iya, makanya gue pengen ketemu gitu, tapi belum balas sampai sekarang. Semoga ada orang Dayak lain atau orang Kalimantan lain yang bersedia untuk ngobrol perihal adat dan budaya Dayak ini nih. Sama Ibu Dayak kalau ada. Kalau ada Ibu Dayak boleh banget. Link buat mengetemuin Bang Marcel sama Ibu Dayak. Iya, siapa betul. yang ada yang nonton nanti nih. Iya, boleh buat disambungin ya. Iya. Nah, berarti gitu aja sih penjelasan dari Bang Marcel. Nah, jadi buat teman-teman Sebenarnya nggak perlu penjelasan juga sih, itu bukan penjelasan, pembuktian. Pembuktian. Jadi gantian, yang fitnah ini sekarang kalau punya argumen tentang gua, buktiin dong. Oke. Gitu. Siap. Thank you Bang Marcel. Yuk, sama-sama. Klarifikasi pesulap merah soal tantang suku Dayak ketar-ketir, komentarnya ke Ida Dayak dihujat. Pesulap merah atau Marcel Radipal kini membuat klarifikasi soal dirinya yang disebut menantang suku Dayak dan Kalimantan. Ia yang kerap mengomentari pedas soal pengobatan yang dilakukan Ida Dayak ini tampak berbalik arah, sebab ia juga mengaku tak mengenal sosok Ida Dayak. Bahkan ia juga membantah pernah menyebut Ida Dayak sebagai tukang pijat biasa karena beberapa komentar kerasnya terhadap Ida Dayak. Pesulap merah bahkan sampai ditantang untuk bertemu dengan orang Dayak. Apalagi sempat viral kalau pesulap merah disebut menantang suku Dayak dan Kalimantan. Seolah khawatir dengan hal tersebut, pesulap merah pun langsung memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa narasi tersebut tidak benar dan hanya hoax belaka. Bahkan dirinya kini meminta bukti kalau dirinya menantang orang Dayak, sebab menurut dia tak pernah ada kalimat dirinya menantang orang Dayak. Itu orang-orang yang nggak nonton video itu kan videonya di-cut terus ditambahin narasi pesulap merah menantang suku Dayak dan Kalimantan. Enggak didengerin, jadinya videonya apaan? Kata pesulap merah dilansir dari video yang beredar di Halo. Bahkan
dirinya meminta ditunjukkan bukti tantangan yang ia sampaikan tersebut. Tunjukin aja, bapak-bapak, kalau ada buktinya. Saya nantangin orang Dayak dan Kalimantan. Jelas dia. Alih-alih memberikan penjelasan, ia justru menantang balik orang yang sudah menyebarkan info tersebut. Tunjukin di depan sini. Kalau nggak bisa nunjukin, itu bisa jadi fitnah, tegasnya. Dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Pesulap Merah mengatakan ucapan-ucapan dirinya tentang pengobatan tradisional Ida Dayak dalam potongan video yang beredar adalah fitnah. Ia juga kesal namanya terus dibawa-bawa dalam kepiralan Ida Dayak. Banyak sekali channel-channel sampah yang bawa-bawa foto gua, ngedit-ngedit foto gue, disandingin sama Bu Ida Dayak, kata Marcel Radipal. Channel-channel sampah gini banyak banget, dan semakin didiemin, semakin banyak tuh narasi-narasi yang gak jelasnya. Seolah-olah gua udah berkomentar tentang Ida Dayak, tambahnya. Pesulap Merah mengaku dirinya tidak pernah bertemu atau mengenal Ida Dayak. Oleh karena itu, ia merasa tak terima seolah dirinya menyudutkan Ida Dayak dan pengobatan alternatif. Gue ketemu juga belum, gue kenal juga enggak, membahas sedikit pun juga enggak. Kok tiba-tiba ada narasi Pesulap Merah bilang Bu Ida hanyalah dukun. Sejak kapan gua ngomong kayak gitu? Tegas Pesulap Merah. Si pesulap nyentrik itu juga mengatakan betapa mirisnya masyarakat Indonesia yang langsung percaya begitu saja dengan berita hoax yang beredar. Ini ada yang share di TikTok, terus banyak tuh mirisnya masyarakat Indonesia yang percaya, kata Pesulap Merah. Bahkan Pesulap Merah merasa geram dengan banyaknya komentar dari netizen yang mencibir dirinya seolah mencari popularitas. Ujarnya,